Nah, ini sebuah villa di daerah Dago, Bandung, perbukitan. Di bukit gitu tiba-tiba ada sebuah rumah. Apa yang kalau saudara lihat gambar ini, apa yang pertama komentar saudara apa? Berkomentar dong, kan biasa kita sering berkomentar. Gede, besar, apalagi? Bagus, megah, indah, keren, pengen nginep di sana ya boleh lah ya. Ini bukan villa saya by the way, cuma ngambil gambar aja. Nah biasanya kalau kita lihat rumah pertama kali, yang kita lihat itu adalah tampilan luarnya, desainnya, ukurannya, kemewahannya. Nah tapi apa ada nggak di antara kita yang lihat fondasinya itu sedalam apa ya? Ini kan di bukit ya, ini di bukit di atas. Itu bangun fondasinya berapa lama ya? Karena fondasi gak pernah kelihatan. Karena fondasi gak pernah ada orang foto fondasi gitu ya, ngegali tanah pengen foto fondasi, gak ada. Yang difoto adalah kemegahan rumahnya. Karena fondasi tidak dipamerkan. Tapi dengar baik-baik, tanpa fondasi tidak akan pernah ada rumah yang bagus. Yang tidak terlihat justru menentukan apakah sesuatu bisa berdiri lama enggak. Kualitas sebuah bangunan ditentukan dari kedalaman dan kekuatan fondasinya. Saya ulangi, kualitas sebuah bangunan ditentukan dari kedalaman dan kekuatan fondasinya. Begitu juga dengan kita, kualitas kehidupan kita ditentukan dari kedalaman fondasi kita. Kualitas kehidupan kita ditentukan dari kedalaman fondasi kita. So hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, kedalaman menentukan kualitas. Bilang kiri kanannya, kedalaman menentukan kualitas. Saya cuma mau ambil dari satu perikop ayat aja hari ini, dari Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Sampai 49 lah ya. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Balik lagi ke ayat 47. Jadi firman Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang datang, kata Tuhan, datang, ngedengerin saya dan melakukannya, saya mau menyamakan orang ini dengan ini. Tuhan bilang lagi, Tuhan tuh lagi kasih ilustrasi. Saya mau dengan orang ini, dengan siapa dia disamakan. Dia akan disamakan dengan orang yang menggali dalam-dalam. Tuhan gak fokus dengan bangunan mewahnya, tapi yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Karena ketika air boleh datang, banjir boleh datang, angin boleh datang, tapi rumah itu tidak dapat digoyahkan. Saudara, setiap kita pasti pengen banget punya kehidupan yang berkualitas seperti rumah yang kokoh, betul nggak? Gak ada yang mau hidupnya rubuh dan hebat kerusakannya. Ada yang mau hidupnya jatuh, rubuh? Gak ada. Mari bermain jangan di permukaan. Mari hari ini kita bermain dengan kedalaman. Ada amin? Saya percaya engkau para suami, pasti engkau ingin dinilai oleh istrimu adalah suami yang berkualitas. Saya jamin engkau orang tua, engkau ingin dinilai anak-anakmu, engkau adalah orang tua yang berkualitas. Saya jamin engkau para karyawan yang bekerja, engkau ingin dinilai oleh bosmu, engkau karyawan yang berkualitas. Para pebisnis, engkau ingin dinilai oleh kolega-kolegamu, mitra-mitramu, engkau pebisnis yang luar biasa, berkualitas. Dan saya ingin sebagai gembala, jemaat di sisi Jakarta dinilai orang, jemaatnya berkualitas, volunteernya berkualitas. Pernah ke sisi Jakarta enggak? Itu bukan gereja besar, it's okay. Tapi orang-orangnya berkualitas. Pengen banget tuh. So Tuhan harus ajarin ini.
So ketika saya berdoa, Tuhan saya pengen jemaat Jakarta berkualitas. Ajarin ini kata Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau dia datang, dengerin, lakuin, saya mau menyamakan orang ini dengan orang yang menggali dalam-dalam, meletakkan batu di dasarnya dan membangun rumah. So kalau engkau ingin bangun kehidupan yang berkualitas, Tuhan udah kasih rahasianya. Saya cuman pelajari ayat ini, banyak banget Tuhan bicara. Ini 3 rahasia yang perlu saudara pegang. Apa aja katanya? Datang, mendengar, dan melakukan. Kita mulai dari datang. Datang ini bahasa aslinya erkomai. Artinya mendekat, menemui, menyadari. Jadi saya sampai belajar bahasa aslinya, saya kupas apa Tuhan arti datang. Jadi datang kepada Tuhan itu bukan sekedar hadir dalam ibadah Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup dengan kesadaran akan Tuhan. Bagaimana kita datang sama Tuhan? Bagaimana kita bisa mendekat sama Tuhan? Bagaimana kita menemui Tuhan? Jelas itu melalui doa dan penyembahan kita. Dengan doa dan menyembah Tuhan, kita itu lagi datang, menemui dan mendekat pada Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan. Jadi datang adalah pendekat, menemui dan hidup dengan kesadaran akan hadiran Tuhan. Bukan sesekali, tapi terus menerus melalui doa dan penyembahan kita. Amin. Mari sadari kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, di gereja, dimanapun. Menurut saya, doa, penyembahan sangat penting supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Sudah tahu murid-murid Yesus lagi jalan sama Yesus, murid-murid Yesus hari itu pertama gak minta diajarin mujizat. Murid-murid Yesus bilang sama Yesus minta diajarin apa? Tuhan, ajarin saya bagaimana cara berdoa. Murid-murid Yesus itu udah lama ikut Yesus. Udah lihat Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi Lukas 11 ayat 1 dia bilang, Tuhan ajar kami berdoa. Lalu apa yang Yesus ajarin? Dimulai dengan kata Bapa. Doa Bapa kami, saudara ingat? Itu kan murid-muridnya yang minta. Tuhan ajarin kita doa dong. Karena memang doa bukan bakat alami. Wah itu mah pinteran doanya, ada gue mah bukan bakat, gak bisa doa. Doa itu bukan bakat alami, doa itu perlu belajar, perlu dipelajari. Karena murid-murid juga bilang, Tuhan ajar kita berdoa. Dan Tuhan mulai dengan kata Bapa. Bapa itu artinya sebuah panggilan relational. Ada anak dan Bapa. Tuhan itu ingin memulai ketika kita berdoa adalah memulai dengan sebuah hubungan. Jadi doa itu disiplin rohani kita. Harus belajar. Saya gak peduli saudara Kristen udah puluhan tahun. Saudara harus dengan humble bilang Tuhan ajar kita berdoa. Saudara waktu kita ke Korea kemarin itu saya baru merasakan arti disiplin yang lebih lagi harus keluar. 2:30 pagi harus keluar dengan suhu minus. Dan berdoa 3 jam setiap hari. Ada sih teguran-teguran ya. Ya teguran terlambat lah, kadang-kadang adalah di bus kita ada yang terlambat. Kanalah yang ditegur, nanti Kanalah tulis di grup, guys tolong ya jangan terlambat. Itu kan disiplin. Yang pergi para pastor ya tapi tetap aja kita manusia. Kadang kelelahan, bangun wah terlambat gitu kan. 3 jam setiap hari. Teguran pertama terlambat, teguran kedua. Kita pikir udah firman Tuhan, berdoa, oh udah cukup setengah jam nih setelah firman Tuhan setengah jam berdoa kayaknya udah cukup. Ya udahlah pulang duluan lah kita. Ditegur lagi, Kanalah ngomong lagi di grup, guys jangan pulang sebelum pendetanya keluar. Kita harus berdoa sampai akhir. Oke, itu kan disiplin. 3 jam terus berdoa gitu ya. Gak ada musik yang megah, gak ada tuh berdoa aja. Cuman diiringin apa ya? Sound system gitu ya. Berdoa semua, berdoa. Kalau udah ngantuk berdiri, berdoa jalan-jalan, pokoknya berdoa 3 jam. But itu melatih banget. Kenapa sih kita harus latihan berdoa? Saya mau bilang gini, kekuatan manusia itu ada batasnya. Sudah pernah baca ayat Yesaya 40 ayat 30 dibilang gini, orang-orang muda, kalau bahasa Inggrisnya even youth, walaupun anak muda itu akan jadi lelah dan lesu. Teruna-teruna itu akan jatuh tersandung. Artinya apa?
Artinya apa? Orang muda itu terkenal sama apa? Kekuatannya, betul? Saudara, saya pelajari arti teruna. Teruna itu pemuda pilihan katanya. Laki-laki muda yang sedang di puncak kekuatannya. Usia yang siap perang, siap tantangan. Artinya begini, Tuhan lagi ngomong gini, bahkan mereka yang kuat aja secara manusia pasti bisa lelah, pasti bisa lesu, pasti bisa jatuh. Kalau saudara baca ayat kelanjutannya, kekuatannya datang dari mana? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi berdoa itu akan membuat saudara mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Tapi seringkali kita berdoa terburu-buru. 5 menit, 2 menit, 3 menit, amin. Atau doa makan aja. Saudara, saya mau bilang gini, saudara tiap hari gak nge-charge handphone? Berapa lama sehari saudara nge-charge handphone? 3 menit? Berapa? 3 jam, 2 jam. Oh, saya mah ada teknologi baru, Pastor, fast charging. Oke, berapa menit fast charging? 60 menit. Tapi kita memperbaharui kehidupan kita 3 menit, 5 menit, apa 10 menit, amin. Saudara, mari belajar berdoa lebih lama. Berdoa sampai saudara merasakan hadirat Tuhan. Berdoa sampai saudara dengar Tuhan ngomong sesuatu sama saudara. Jangan terburu-buru. Bagaimana mau mencas hidup saudara kalau sehari hanya 2 menit, 3 menit saudara berdoa. Pagi-pagi saudara udah bangun, saya buru-buru ke gereja. Dan berdoa, Tuhan berkati saya dalam perjalanan, Tuhan tolong, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Saudara pergi, bekerja seharian, lelah gak? Lelah lagi. Ketika pulang, capek, tidur. Kapan di-charge-nya? Kerohanian saudara. Jangan heran, akhirnya kita sering mengalami kekeringan rohani. Kok burn out lagi? Karena tidak pernah dapat kekuatan. Karena jelas firman Tuhan bilang, hanya dengan menantikan Tuhan, engkau mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin. Jadi jangan berpikir ketika lelah, saya butuh hiking kayaknya nih. Saya butuh healing, saya butuh staycation. Saudara berpikir semua hobi, semua hiking itu, staycation itu bisa menghilangkan burnout kita. Mungkin hanya sesaat. Tapi yang saudara perlukan adalah menantikan Tuhan di dalam doa dan penyembahan saudara. Amin. Makanya Paulus bilang berdoa jangan henti-hentinya, berdoa. Semakin kamu banyak berdoa, semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk melawan musuh-musuh kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar kekuatan kita buat melawan kedagingan kita yang lemah ini. Setiap kutuk, setiap dosa, saudara akan mampu melawan itu. Tapi kalau kita nggak berdoa, musuh kita yang mendapatkan kekuatan dari hidup kita. Pikirkan baik-baik. Ketika saudara nggak berdoa, musuh kita lagi ngambil kekuatan kita. Jadi, don't be busy. Jangan sibuk seharian. Mari sempatkan saudara. Mari jadikan prioritas saudara menghadiri Tuhan. Berdoa. Amin. Saya menikah 19 tahun sama suami saya. Kita punya banyak perbedaan, bukan banyak, memang beda banget kita. Tadi saya baru bimbingan pranikah, saya cerita, saya seorang intim dominan, suami saya seorang cermat stabil, kita beda banget. And then kebiasaan-kebiasaannya juga banyak yang beda. Kebanyakan saya tidur lebih malam, saya berdoa di waktu malam. Ketika anak-anak udah tidur, suami udah tidur, saya senang banget menghabiskan waktu berdoa. Tapi suami saya punya kebiasaan bangun lebih pagi dari saya. Setiap pagi, 19 tahun saya menikah, saya selalu melihat pemandangan ini nih. Ada, maaf ya saya diem-diem foto kamu 3 hari ini. Ini saya lihat 19 tahun. Setiap pagi ada Alkitab, ini Alkitabnya kepotong ya. Kadang di kamar Clarice, kadang di meja makan, kadang di meja kerja. Setiap pagi dia selalu setel lagu rohani, and then dia langsung baca Alkitab, dia ketik, dia renungin firman. Dan kalau saya kebangun, saya udah denger tuh alunan suara worship. Saya lihat dia lagi baca Alkitab, dia lagi berdoa.
Bahkan beberapa hari yang lalu ketika saya bangun pagi-pagi, saya tanya, "Say, kamu subuh-subuh udah telepon siapa sih? Udah teleponan?" "Hah? Telepon?" kata suami saya. "Enggak lah, gue lagi berdoa." "Oh berdoa? Kok kayak ngobrol sama seseorang?" kata saya gitu ya. Karena saya masih tidur gitu kan, sayup-sayup kedengeran ya. But sudah tahu nggak? Apa yang saya lihat ini membuat saya sebagai istri, saya tenang banget. Karena saya tahu keluarga saya ada nahkoda yang handal. Nahkoda yang selalu baca buku petunjuk. Nahkoda yang selalu punya speaker yang terkonek sama pusat. Dia bisa tahu ada batu karang di depan. Dia bisa tahu ada halangan di depan. Karena selalu terkonek. Jadi saya merasa aman banget. So ini buat para suami. Berdoa. Jadi imam. Berdoa. Jadilah nahkoda yang handal. Jadilah pemimpin keluarga yang berkualitas. Amin, amin. Kalau murid Yesus aja minta diajarin berdoa, mari kita juga datang dengan kerendahan hati. Tuhan, saya mau belajar berdoa. Saudara, ICC itu punya powerhouse. Powerhouse itu tempat kita belajar berdoa semuanya. Gak ada yang ahli. Saya ingat banget waktu pertama membangun powerhouse sama para staff. Itu yang datang 2-3 orang lah, 4-5 orang lah. Lama-lama banyak, tapi di tengah jalan tiba-tiba sepi-sepi lagi gitu kan. Jadi udah banyak, karena memang disiplinkan diri untuk berdoa itu gak gampang. Tiba-tiba sepi lagi. Waduh gimana nih ya sepi lagi. Bahkan waktu ada yang datang, saya ingat banget Taruli kalau gak salah dari Tangerang, dia datang, dia kaget. Ini doa jemaat apa doa staff ya? Mungkin dia kaget karena yang adanya staff semua. Enggak, doa jemaat, ayo kita doa. Itu kita bangun beberapa tahun yang lalu. But hari ini sekitar 60% jemaat sudah datang berdoa. Ada video fotonya, ada powerhouse-nya kita. Ini powerhouse-nya kita. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Yang tadinya cuma 1-2 orang, sekarang udah ada di angka 50, 60, kadang kita berdesak-desakan, it's okay. Kita belajar berdoa, kita berdoa bareng-bareng. So saudara, saya encourage saudara untuk datang ke Powerhouse, kita belajar berdoa bersama-sama. Amin. Karena doa, maaf di yang pertama ini saya harus banyak bicara sama saudara. Karena saya mau meyakinkan saudara, minggu lalu Pastor David bagian bagus tentang berdoa. Hari ini Tuhan ingetin lagi soal berdoa. Saya pengen jemaat ICC Jakarta, jemaat yang berdoa. Sudah tahu berdoa itu besar banget kuasanya. Kemarin Powerhouse di Bandung ada fotonya. Bandung itu bikin overnight prayer. Saya ikutan dari jam 10 malam sampai 5 pagi. Saya berpikir yang datang pasti sedikit. Ternyata penuh banget. Ini bagus banget, mau tua mau muda, ini mereka sampai bawa ranjang segala macam, bayi-bayi itu ditidurin di ranjang, anak-anak pada ikut tidur di mereka bawa kasur lipat, dan mereka berdoa dari 10 malam sampai jam 5 pagi. Saya juga berpikir, nih saya kuat gak ya, agak tegang juga, kuat gak ya, saya ikutnya online. Saya ikutin online, kuat gak ya, ini sendirian kalau saya online kan, kalau di sana kan rame-rame, ada popmi, ada apa sih, gak ada gitu kan. But ternyata saya excited banget, hadirat Tuhannya berasa banget. Sampai jam 5 pagi berdoa, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. So berdoa, itu penuh kuasanya. Jangan bilang, cuman berdoa, no, besar banget kuasanya. Satu kesaksian. Ada satu pasangan namanya Billy Ellis. Sudah tahu Billy Ellis ini adalah kakak si Kids, dia tuh Homesel Tangerang. Setelah menikah 3 tahun setengah, mereka itu bergumul banget pengen punya anak. Tahun pertama menikah belum dikasih, tahun kedua, tahun ketiga, memasuki tahun keempat mereka mulai, wah ini ada yang salah nih. Kok gak punya anak aja? Mereka ke dokter, singkat cerita kata dokter ada problem. Di mana problemnya? Di dua-duanya. Sang istri kualitas telurnya gak bagus, kecil-kecil, gak akan pernah mateng katanya, namanya PCOS. Yang pria, spermnya ditemukan sangat banyak yang tidak normalnya. Jadi dokter bilang tidak akan mungkin bisa hamil normal. 4 tahun kalian mencoba menikah, gak bisa karena ini memang sperma gak ada, telur gak ada, gak bisa, harus bayi tabung. Wah mereka bingung. Kita gak tahu pergumulan mereka. Mereka akhirnya memutuskan udah deh kayaknya kita bayi tabung aja menurut saran dokter.
Bulan Juni 2024 ada problem di sound system. Kebetulan dia yang pegang. Seperti biasa Ko David pengen tahu kenapa bisa masalah. Coba tadi siapa yang soundman-nya? Billy katanya gitu kan. Panggil ke ruang pester. Dipanggillah ke ruang pester. Ngobrol, tadi ada masalah apa? Kenapa bisa gini? Ngobrol dari masalah soundman. Kita ngobrol, gimana kalian hidup pernikahan segala macam. Barulah mereka cerita tentang struggle punya anak. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Panggil Elisnya mana? Kita berdoa, itu ada Yudi juga ya, ada Yudi, Ko David, ada saya. Ini kita berdoa, bulan Juni kita berdoa, Tuhan berdoa, ada sperma yang normal, ada telur yang bagus, berdoa di dalam nama Yesus, ada mujizat Tuhan. Juni, and then dia bilang, Ci bulan Juli saya mau ke Jepang dulu, after dari Jepang mungkin kita baru bayi tabung. Pulang dari Jepang, Agustus awal, mereka tergopoh-gopoh datang, Ci Elis hamil tanpa bayi tabung. Kasih tepuk tangan dong. Wow, bukan cuma doa, ini kuasa doa. Nextnya kita lihat babynya udah lahir dan lucu banget. Dari gak ada sperma yang bagus, gak ada telur yang bagus. Dokter bilang gak mungkin hamil normal, tapi kuasa doa mampu memberikan mujizat. Amin. Wow. So kedalaman kita berdoa akan menentukan kualitas kekuatan hidup kita. Semakin saudara dalam berdoa, itu akan menentukan kualitas kekuatan hidup saudara. Rahasia kedua, datang, terus Tuhan bilang apa? Mendengarkan perkataanku. Mendengarkan bahasa aslinya akou. Tuhan bilang mendengarkan perkataanku. Akou ini artinya menangkap, memahami, paham, sampai mengerti. Kalau bahasa Inggrisnya, you need to listen and understand. Enggak cuman hearing, mendengar, listen. You must need to listen and understand. Saudara perlu sampai menangkap, memahami, mengerti. Apa yang ditangkap, apa yang dipahami, apa yang harus dimengerti. Firman Tuhan mendengarkan apa? Perkataanku. Perkataanku itu bahasa aslinya logos, yang artinya isi pikirannya Tuhan, yang artinya janji Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan, yang semuanya tertulis di Alkitab. Artinya Tuhan bilang gini, kamu harus mengerti, kamu harus menangkap setiap firman Tuhan. Artinya kita gak bisa baca firman doang, kita harus merenungkan firman Tuhan. Amin. Alkitab gak pernah kasih kita perintah untuk kita baca Alkitab, tapi Alkitab kasih perintah untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini sebenarnya saya lagi mau ngajarin saudara bagaimana merenungkan firman Tuhan. Saudara boleh baca 3 pasal untuk saudara punya komitmen 1 tahun baca Alkitab, gak apa-apa, bagus, itu melatih kedisiplinan kita. Tapi untuk saudara kuat, saudara perlu ambil 1, 2, 3 ayat untuk saudara renungkan. Hari ini saya mau ngajarin saudara, dari 3 ayat, saudara akan menemukan pengertian yang luar biasa dari ayat tentang rumah tadi. 1 kata demi 1 kata saudara kunyah, apa maksudnya datang ya? Apa maksud mendengarkan ya? Terus saudara renungkan. Itulah merenungkan firman. Amin. Mari kita bangun budaya untuk kita merenungkan firman. Ketika saudara dengerin firman Tuhan aja, mari saudara ketika dengar firman Tuhan, say amin, say yes. Itu saudara lagi nangkep sesuatu tuh. Jangan lagi dengar firman Tuhan sambil WhatsAppan, sambil scrolling IG, sambil scrolling TikTok. Enggak ada di sini, saya percaya di tempat lain. Di sini semua teliti banget, saya bisa lihat muka-mukanya. Saudara catat dengan baik, karena ini menentukan kualitas hidup kita. Ada sebuah film, ini saya ingat terus filmnya. Tentang film ini dibuat sama psikolog, bagaimana dia menggambarkan bahwa setiap kita itu ada yang namanya library, perpustakaan kosong, kayak memori nih di bawah sadar. Ini ilmu psikolog yang bikin. Jadi si library ini kosong nih. Dan mulai berisi buku-buku ketika mulai ada dalam kandungan nih. Si bayi itu kan udah mulai merekam banyak hal tuh. Yuda pernah cerita, ada Yuda ya, jemaat ICC, dia bilang waktu dia istrinya hamil Dave, dia setiap hari bacain kitab Amsal. This is good.
Tahu nggak apa yang lagi dilakukan Yuda? Dia lagi taruh buku-buku nilai di perpustakaan ini, yang kosong ini. Perpustakaan ini akan terisi dengan semua value-value yang diterima. Dengan semua buku-buku yang saudara baca. Dengan semua pengalaman-pengalaman yang saudara alami. Tiba-tiba perpustakaan ini akan jadi penuh. Next. Perpustakaannya akan jadi penuh. Dan ketika dewasa, tanpa dia sadar. Ketika dia mengambil keputusan A, B, dan C. Itu cepat banget dia menangkap buku apa yang saya ambil untuk jadi panduan ya. Value mana yang saya ambil untuk jadi panduan ya? Pertanyaannya, apa isi library saudara hari ini? Apakah isi library saudara adalah value yang saudara pelajari dari influencer, dari buku? Kenapa perlu merenungkan firman? Karena nanti keputusan-keputusan yang saudara ambil, itu diambil dari buku-buku yang sudah tertanam di otak bawah sadar saudara. Makanya ini ilmu psikologi valid, saya udah cek, ini valid. Dan Alkitab sebelum ilmu ini keluar, Alkitab udah jauh-jauh mengingatkan kita di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa katanya? Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan lagi ngomong gini, renungin firman supaya masuk semua tuh ke library-nya kamu. Supaya kamu itu bertindak hati-hati. Supaya nanti kalau kamu mau ngambil keputusan, kamu tahu buku mana yang jadi guidance buat hidup kita. Banyak kita, guidance-nya udah gak jelas, value-nya udah gak tahu dari mana. Banyak saudara, banyak pengetahuan dari yang lain. Banyak buku yang saudara baca, banyak YouTube yang saudara dengar, banyak podcast yang saudara dengar. Sampai saudara gak bisa cek lagi apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Kadang-kadang yang diajarkan dunia sometimes beda tipis. Mengerikan sekali ketika saudara gak pernah baca firman. Saudara gak akan tahu ini tuh sesuai gak sih sama firman Tuhan. Kalau saya tanya, kamu udah dengerin podcast apa aja? Wah, saya dengerin setiap hari podcast. Wah, lagi macet-macetnya di Jakarta juga saya dengerin podcast A, podcast B. Kamu udah cek sesuai gak ajaran Pak firman Tuhan? Wah, kurang tahu ya, kayaknya memang oke sih. Saudara hati-hati. Saudara sedang memasukkan sesuatu kepada library-nya saudara. Cerita, papa mama saya awal bertobat, papa saya itu bukan background Kristen. Jadi dari agama lain, menikah dengan mama saya udah Kristen. Mereka mencoba dewasa bersama lah. Tapi awal-awal bertobat punya anak. Saya punya memori masa kecil. Ya, memorinya lucu banget. Jadi orang tua saya dulu bukan orang tua yang kaya. Bisa dibilang, iya pas-pasan, ngepas semuanya ngepas gitu kan. Baru nikah, punya anak. Dan mereka pengen banget suka ajak kita ke tempat wisata. Ke Taman Safari lah, nanti ke Pangandaran lah gitu ya, kemana main. Nah kalau ngelewatin loket wisata, biasanya bayar mobil dan bayar orang yang di dalamnya, betul? Ada sebuah memori. Kalau setiap kali mau masuk tiket wisata, mama saya bilang, ayo Siani nyumput, katanya sembunyi. Wah kita langsung ke belakang mobil sembunyi, biar gak dihitung. Ini true story. Buat kita lucu hari itu. Ya mungkin orang tua saya juga baru bertobat, gak mengerti, ditambah keekonomian juga. Ekonomi lagi gak baik-baik aja, tapi pengen ngajak anak main. Jadi setiap lihat loket wisata langsung sembunyi, saya sama adik saya, karena kecil gitu ya. Gak kelihatan, gak dihitung gitu kan. Beranjaknya waktu, mama papa saya makin dewasa, makin mengenal firman Tuhan. Banyak lagi dia library-nya terisi. Mama saya jadi ngajarin hal yang baik. Mama saya selalu bilang, Siani mata Tuhan ada di mana-mana. Dia kasih tahu ke anak-anak, mama papa gak bisa jagain kamu 24 jam. Tapi kemana kamu pergi, mata Tuhan ada di mana-mana. Jangan lakukan yang jahat, jangan lakukan yang gak jujur, jangan lakukan yang gak baik. Setiap hari itu masuk ke library-nya saya, menggantikan value yang gak baik tadi. Ingat gak memorinya? Ingat. Tapi saya tahu
ada value kebenaran yang baik. Oh, hidup harus jujur, mata Tuhan ada di mana-mana. So, ketika saya udah besar, value mana yang saya ambil? Tentu saya tahu dengan kebenarannya. Cerita tentang saya sembunyi ingat gak? Ingat. Karena itu muncul, saya baru sadar ketika saya, kan naik bus itu lumayan agak mahal ya saudara. Chelsea itu belum bayar 3 tahun. Tapi begitu kemarin ulang tahun Agustus, harus bayar. Pulang pergi sekitar 600.000 untuk makhluk sekecil itu. Sayang kan? Ada gak perasaan, aduh gak pernah dicek. Kadang-kadang dia juga tidur masih digendong masuk berdua sama saya. Gak pernah ada yang cek. Nggak ada yang tahu, nggak pernah dicek, ibu ini anaknya umur berapa? Ya 3 tahun lebih sehari mah nggak akan kelihatan lah. Memori saya sembunyi waktu tiket wisata itu tiba-tiba muncul. Tapi tahu nggak ada value yang kebenarannya? Siani, mata Tuhan ada di mana-mana. Mungkin nggak dicek, mungkin nggak ada yang tahu. Tapi mata Tuhan bisa lihat itu. Saya nggak berani tuh, saya tetap tuh mau penjaganya nggak lihat, saya tetap beli Chelsea tiket, wus. Dan saya ngerasa, wow, pantas ya Tuhan bilang renungkan firman Tuhan supaya kamu bertindak hati-hati. Supaya perjalananmu tuh berhasil dan beruntung. Saya ngeri banget kalau isi library-nya saudara bukan firman Tuhan. Guidance mana yang saudara ambil. Hari ini saya sebagai orang tua, saya lagi berkejar-kejaran untuk memasukkan value kepada library-nya Clarice dan Chelsea. Saya kadang keras banget sama Clarice, boleh tanya. Ketika mereka, Clarice lagi iseng-iseng gitu. Mam, aku mau pergi ya sama Carlos naik sepeda listrik. Dia lagi di rumah Carlos. Saya bilang, jangan Clarice, takut jatuh. Ini anak lagi lucu-lucunya aja ya. Tiba-tiba tetap aja naik sepeda listrik, ketemu bapaknya. Wah, boleh tanyalah apa konsekuensinya. But hari itu saya cuma bilang sama Clarice, Clarice, Mami lagi ngajarin ketaatan. Ini penting banget Clarice, ini value Clarice. Clarice-nya, Mami maaf banget. It's okay, gak apa-apa, kita belajar. Gak apa-apa saya bilang, salah itu gak apa-apa. Tapi jangan dibiasain salah. Saya lagi berkejaran. Karena sekarang dunia TikTok begitu luas, dunia Instagram begitu luas. Saya lagi berkejaran untuk menanamkan sesuatu yang baik. Untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai gembala, saya lagi berkejaran untuk menanamkan sesuatu yang baik buat jemaat kita. Saya mau kasih makanan yang terbaik, saya mau kasih value yang terbaik. Supaya isi library saudara adalah kebenaran firman Tuhan dan gak ada yang lain. Karena Tuhan bilang, ketika engkau merenungkan firman, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. So, kedalaman kita merenungkan firman Tuhan akan menentukan kualitas jalan hidup kita. Amin, amin. Terakhir, melakukan. Poieo, bahasa aslinya, artinya to carry out, to execute. Melaksanakan sampai selesai, mengeksekusi keputusan, itu melakukan. Poieo ini artinya gini, bukan hanya tahu yang benar, tetapi mengeksekusi apa yang Tuhan kehendaki meskipun bertentangan dengan keinginan kita. Wow. Daging lemah, tapi roh saudara kuat. Gak apa-apa daging lemah, asal roh saudara kuat. Poin 3 ini akan sangat mudah jadi gaya hidup saudara. Ketika saudara terus-menerus melakukan, datang dan mendengar. Terus-menerus saudara berdoa, merenungkan firman. Poin 3 ini akan jadi gaya hidup saudara. Karena konsep library tadi, tanpa saudara sadar, saudara mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara datang, menjadikan doa sebagai gaya hidup saudara, hati saudara akan diubahkan. Dari hati dulu dong. Jadi ketika saudara datang, doa sebagai gaya hidup, hati saudara diubahkan. Ketika saudara mulai belajar merenungkan firman Tuhan, mendengarkan semua yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, apa yang diperbaharui? Tadi hati. Kalau merenungkan, apa yang dirubah? Pikiran saudara, library-nya saudara itu loh. Dan kalau hati saudara penuh dengan kesadaran akan Tuhan, pikiran saudara yang terus-menerus diperbaharui, maka dengar baik-baik,
tindakan saudara, perkataan saudara akan selalu selaras dengan yang firman Tuhan ajarkan. Akan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kedalaman kita melakukan firman Tuhan akan menentukan kualitas keberhasilan hidup kita. Wow. Apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, kalau engkau mendengar, datang, mendengar, dan melakukan, apa yang terjadi? Dia bilang gini, dengan ini engkau akan disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Next, ada ayatnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam. Kalau banjir datang, air datang, rumah itu gak dapat digoyahkan. Saudara, menggali itu melelahkan gak? Lelah, gak instan. Perlu terus digali, terus gali lagi, capek, ya gali lagi, berdoa lagi gak mood berdoa, gali lagi, paksa lagi, aduh gue males banget baca Alkitab, gali lagi. Tuhan bilang disamakan dengan orang yang menggali terus dalam-dalam. Kadang mungkin gak ada orang lihat, orang gak lihat aktivitas spiritual saudara. Yang orang lihat mungkin rumah yang terbangunnya, tapi dia gak tahu kekuatan rumah itu. Yang tahu itu saudara, yang mempersiapkan itu saudara. Gali dalam-dalam, terus gali dalam-dalam. Saat pemimpin saudara gak lihat, saat Bapak rohani saudara gak lihat, gali terus dalam-dalam, gali terus dalam-dalam. Amin. Apa yang terjadi kalau saudara gak melakukan 3 hal tadi, ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terakhir Tuhan bilang gini, kalau kamu tahu firman aja, tahu nih semua kebenaran, Kejadian sampai Wahyu, oh saya udah baca Alkitab 4 kali dalam hidup misalnya, dari Kejadian sampai Wahyu habis. Banyak tahu firman, banyak belajar firman dari YouTube, dari podcast, banyak tahu kebenaran. Tapi hanya berhenti di pengetahuan saudara. Tapi saudara bukan pelaku firman, ini yang akan terjadi. Rumah itu akan rubuh dan hebat kerusakannya. Rubuh bahasa aslinya pipto, artinya kegagalan, gagal, jatuh, hancur. Saudara mau ditemukan kehidupan saudara gagal, jatuh, hancur? Ada yang mau? Gak mau, jangan mau. Karena rubuh bukan identitasmu. Rubuh itu terjadi karena akibat fondasi yang tidak dibangun. Dengar baik-baik, badai tidak akan meruntuhkan hidupmu. Sekali lagi, badai tidak akan meruntuhkan hidupmu. Fondasi yang dangkal itu yang meruntuhkan saudara. Masalah, tekanan boleh besar, angin boleh datang dalam hidup saudara. Tekanan yang begitu kuat boleh menghantam saudara. Tapi dengar baik-baik, mereka semua tidak akan merubuhkan saudara. Yang merubuhkan saudara adalah fondasi yang dangkal. Mari jemaat di sisi Jakarta gali dalam-dalam. Mari kita sama-sama gali dalam-dalam. Terus berdoa, terus merenungkan firman. Saudara akan heran ketika saudara tahu, kapan saudara tahu bahwa saudara kuat? Ketika angin datang, ketika masalah datang, ternyata saya bisa berdiri sekuat ini ya. Ternyata saya bisa ya melewati badai ini. Karena saudara sudah menggali dalam-dalam. Ada rumah, ada kehidupan yang berkualitas. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kerusakan menjadi besar ketika hidup yang dibangun tanpa kedalaman. So jangan hidup di permukaan. Hari ini kita udah gak main di permukaan. Mari bermain dalam kedalaman. Karena semakin dalam kita menggali, semakin berkualitaslah kehidupan kita. Datang itu tentang berdoa, menyembah Tuhan. Karena kedalaman kita berdoa menentukan kualitas kekuatan hidup kita. Mari mulai mendengarkan firman. Mendengarkan artinya adalah merenungkan firman. Sampai saudara memahami, mengerti. Karena kedalaman saudara merenungkan firman, itu menentukan kualitas jalan hidup kita. Yang terakhir, lakukan firman. Kedalaman kita melakukan firman Tuhan, menentukan kualitas keberhasilan hidup kita. Karena kedalaman menentukan
berkualitas. Boleh kita bangkit berdiri? Wow. I think Roh Kudus kuat banget bicara ini. Berkali-kali. Lewat saya pribadi, lewat Ko David pribadi ketika kita ngobrol. Ini kerinduan kita. Kita mau jemaat di sisi Jakarta itu enggak murah kan. Enggak dianggap orang hidupnya enggak berkualitas. No. Sesuai visi gereja kita. Kita lagi bangun rumah untuk generasi yang kuat, kreatif dan mempengaruhi dunia. Bagaimana dia bisa mempengaruhi dunia kalau hidupnya gak berkualitas? Bagaimana dia bisa mempengaruhi keluarganya kalau hidupnya gak berkualitas? Bagaimana bisa mempengaruhi tempat kerjanya kalau hidupnya gak berkualitas? Bagaimana bisa mempengaruhi dunia bisnisnya kalau hidupnya gak berkualitas? Saudara, saya rindu banget ditemukan jemaat di sisi Jakarta, hidupnya berkualitas. Orang respect lihat kita, karena hidup kita berkualitas.